Selamat pagi. Perhatian seluruhnya untuk berdiri. Diberikan pelayan juga. Berdoa, mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan ampunan-Mu sehingga kami semua dapat terkumpul di sekolah ini dengan tujuan yang satu dan sama. Ini kami akan memulaikan pelajaran kami. Tuntunlah hingga boleh selesai dengan segala baik. Amin. Amin. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dipersilakan duduk untuk semua. Baik, Ibu akan mengambil kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Silakan sekretaris absen hari ini. Andri izin, Timothy izin, Jude sakit, Muhammad Fatih Alfa, Daniel Alfa, Oke. Rodriguez Alfa, Oke. Seron Alfa. Seron Alfa juga. Banyak ya ini yang Alfa. Ada lagi tidak? Marvel Politi. Marvel Politi. Oke. Selesai? Terima kasih. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kita melakukan kesepakatan kelas. Ibu mau Ibu akan kasih contoh kesepakatan kelas yang Ibu kasih. Membiasakan kata ajaib. 3 kata ajaib yaitu maaf, terima kasih, dan permisi. Oke? Silakan maju adik-adik untuk mencatat kesepakatan kelas yang kalian harapkan. Jika sudah selesai, kita maju bersama ya. Ya sudah. Silakan berdiri, kemudian tempel di sini. Kasih tahu sini. Jangan berisik saat ibu guru sedang menjelaskan. Disepakati? Ya, sepakati. Oke. Tidak berisik ketika ibu menjelaskan dan ketika ada kegiatan presentasi. Disepakati? Ya. Oke deh.
Jangan berisik di saat guru sedang menerangkan. Jangan bermain HP saat sedang belajar. Jangan makan di kelas. Disepakati? Disepakati. Oke. Tidak bermain HP, tidak ribut jika ada guru. Disepakati? Baik, keren banget. Kalau begitu, Ibu mau bertanya nih, perasaan kalian hari ini seperti apa sih? Senang. Yang mana? Yang nomor 1, 2, atau 3? 1. Serius? Yes. Yes. 2. Bolehkah Ibu mau merevisi sedikit tentang kesepakatan kelas kita? Boleh. Ketika ada teman yang berbicara saat guru menerangkan, maka teman tersebut akan membantu guru menjelaskan. Boleh? Boleh. Boleh. Oke. Yang kedua, apabila seorang teman yang didapati bermain gawai handphone, maka dia akan handphonenya disita oleh ibu. Bisa? Bisa. Oke, disepakati? Sepakati. Oke deh. Sekarang perasaan kamu hari ini gimana? Senang. Sedih. Sedih. Kenapa? Kenapa bisa sedih? Kenapa bisa sedih? Kenapa bisa sedih? Karena tidak bisa ikut kegiatan 2 minggu depan. Tidak bisa ikut kegiatan 2 minggu depan. Kenapa? Karena ada ulangan. Karena ada ulangan. Jadi melakukan prioritas yang lebih dulu. Untuk kegiatan bisa dilakukan di waktu kemudian. Oke deh, supaya kalian semangat, Ibu akan berikan dan kalian konsentrasi, Ibu akan berikan kalian stimulus. Ibu mau mendengarkan kalian sesuatu. Duduk tegak semuanya. Tegak. Buat diri kalian nyaman. Rasakan alam di sekitar kita. Teman-teman bisa tutup mata. Kemudian kalian rasakan hembusan angin. Perhatikan aliran air yang kalian dengar. Rasakan airnya. Buat seolah-olah diri kalian berada di tempat yang paling kalian suka. Tarik nafas, tahan. Hembuskan. Tarik nafas, buat diri kalian rileks. Tahan. Hembuskan perlahan. 3, 2, 1. Buat diri kalian nyaman. Pikirkan bahwa kalian adalah seorang anak muda yang sangat potensial, yang serba bisa, mau berusaha untuk melakukan sesuatu dengan sempurna dan dengan baik. Tarik nafas kembali. Tahan. Hembuskan. Yang sudah bisa melakukan konsentrasi dan membuat diri mereka rileks, bisa buka matanya. 3, 2, 1. Sebelum Ibu memulai aktivitas belajar kita hari ini, Ibu mau memberitahu sama kalian alur pembelajaran kita hari ini apa saja. Yang pertama adalah Ibu akan menjelaskan
tentang gelar wicara materi kita sebelumnya, dan di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang apa sih itu gelar wicara dan kalian sudah memahaminya. Kedua, kita akan melakukan gap. Ketiga, kita akan praktik saat Ibu sudah memberikan kelompok di grup WhatsApp minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya kalian sudah lihat, oleh karena itu kalian sedang duduk per kelompok sekarang. Baik, kita masuk pada materi, yaitu gelar wicara. Gelar wicara itu seni menyampaikan. Ketika kita berbicara, maka ada seninya. Gimana sih itu cara kita dalam memengaruhi audiens atau memengaruhi orang lain? Tekniknya apa aja kira-kira? Kita akan belajar itu hari ini. Tujuan gelar wicara ada 4, yaitu mendidik, menyampaikan pengetahuan, keterampilan atau informasi kepada audiens. Kedua, ada memotivasi. Ternyata seorang speaker atau seorang pembicara itu tujuannya untuk memberikan motivasi kepada khalayak umum, kepada audiens. Ketiga, dia memengaruhi. Tujuannya untuk apa sih? Kenapa harus memengaruhi? Agar audiens atau khalayak umum mau mengikuti apa yang kita inginkan, ide, gagasan yang kita mau. Itulah kenapa gelar wicara itu pun harus ada seninya dalam menyampaikan pendapat. Yang keempat, ada menghubungkan. Hubungan yang lebih kuat antara ibu dan siswa kalian, antara speaker dan audiens, antara narasumber dan Audiens. Selanjutnya, persiapan sebelum gelar bicara ada 3. Yang pertama, riset dan perencanaan. Kita harus melakukan riset nih terlebih dahulu. Siapa kira-kira khalayak umum yang akan kita hadapi sebelum kita memberikan ide kita, gagasan kita. Kalau halayaknya atau audiensnya adalah seorang anak muda seperti teman-teman, seperti adik-adik, maka bahasanya harus bahasa Indonesia. Ya, apalagi? Baku. Apalagi? Bahasa yang digunakan ketika berhadapan dengan adik-adik seusia adik-adik bagaimana? Bahasa yang sopan, ramah, jangan marah-marah kan? Ya. Apalagi? Mendidik. Keren banget. Yang kedua, penulisan naskah. Supaya kita nggak ngeblank saat berbicara di depan umum, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan konseptual. Apa saja nih yang mau saya bicarakan kepada audiens supaya alurnya nggak kemana-mana, benar-benar terstruktur, tersistematis. Ibu akan kasih tips rumus untuk membuat kalian tekstualnya itu keren. Ada 2 rumus, yaitu piramida dan piramida terbalik. Kalau piramida, kalian kasih jelaskan dari khusus ke umum. Jadi topik utamanya apa, ide pokoknya apa, kemudian kalian jelaskan secara umumnya, secara generalnya. Kalau ini piramida terbalik, maka kalian jelasin dulu tuh secara umum, kasih contoh, para ahli, kemudian siapa saja yang sependapat, siapa saja yang menentang, baru deh kalian simpulkan ide pokoknya dari terkhusus. Dipahami? Dipahami. Oke. Latihan. Perlu nggak sebelum kita berpublic speaking di depan umum kita latihan dulu? Perlu sekali. Bahkan pemilik Facebook Mark Zuckerberg itu kalau mau mempromosikan barang jasanya, dia harus latihan dari 3-7 bulan sebelumnya. Padahal ketika dia membuat video iklan tersebut, video iklannya 3-7 menit aja. Bayangin, sekelas Mark Zuckerberg yang seorang profesional, dia perlu latihan. Bagaimana dengan kita yang masih basic, iya kan? Jadi perlu latihan.
pembukaan yang menarik. Ketika teman-teman sudah mau praktik di gelar bicara atau di siniar atau di podcast, maka buka sesuatu yang menarik, misalnya pantun, kasih dulu pantun atau puisi, kasih jokes-jokes. Itu bikin audiens akan fokus sama kalian, sama kita sebagai speaker. Atau pertanyaan, kisah, statistik, dan humor. Nah, kalau kisah kira-kira gimana? Pengalaman. Apalagi? Pengalaman pribadi, pengalaman hidup. Kalau humor, contohnya kalau humor gimana? Sesuatu hal yang lucu, contohnya? Jokes? Bisakah ibu meminta jokes satu orang untuk memberikan jokes? Bisa? Kenapa kalian tidak pernah belajar ngejokes? Tidak pernah, belum pernah karena belum bapak-bapak, belum mama. Oke. Selanjutnya, penggunaan bahasa yang efektif. Seperti yang adik-adik tadi sampaikan, bahwasanya kita harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baku, bahasa yang efektif. Yang kalian sebutkan tadi itu adalah bahasa yang efektif, jelas dan ringkas. Ada tidak seorang pembicara yang bahasanya belibet? Ketika kalian masuk di seminar atau di suatu podcast tertentu, atau kalian nonton podcast orang lain di YouTube misalnya, atau di platform media lainnya, ada nggak yang narasumbernya itu belibet ngomongnya? Tidak. Tidak ada kan? Kenapa? Karena mereka sudah melakukan latihan terlebih dahulu tadi. Yang kedua, terus bersemangat dan menarik. Ada, kalau seandainya nih ibu sebagai seorang guru kalian menjelaskan dengan bahasa yang seperti ini, dengan yang tidak bersemangat, adik-adik, kita akan belajar tentang siniar hari ini, tolong dibuka bukunya. Kalian akan attention sama ibu atau tidak? Kalian akan belajar atau tidak? Tidak, iya kan? Maka bosan, ngantuk. Oleh karena itu, sebagai seorang speaker, entah profesi apapun, ketika menjadi seorang speaker atau pemateri atau seorang pembicara, maka kalian harus melakukan semangat dan menarik. Ketiga, terstruktur. Susun kalimat dengan baik. Tipsnya adalah membaca buku agar perbendaharaan kita lebih banyak. Kalau kita tidak hobi membaca buku atau membaca berita, maka perbendaharaan kita akan jadi sedikit. Kalau minim perbendaharaan kata, maka ketika kita mau menjelaskan sesuatu kita kesulitan. Oleh karena itu, motor yang ingin dikendarai harus ada bensin. Nah, bensin bagi seorang speaker adalah buku. Siap hari ini membaca buku mulai hari ini? Siap. Keempat, sesuaikan dengan audiens. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya kalau seandainya audiensnya adalah seorang anak muda, maka kita harus semangat, antusias, bahasanya harus ramah, harus mendidik, ya kan? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Belum ada? Belum ada pertanyaan. Penggunaan alat bantu visual seperti gambar, grafik, atau video. Apakah saat ini Ibu sedang mempraktikkan alat bantu visual? Ya, Ibu sedang menggunakan LCD Ibu sedang menggunakan LCD untuk memancarkan layar. Layar agar adik-adik lebih mudah memahami apa yang ingin Ibu sampaikan. Nah, jadi seorang speaker juga perlu yang namanya alat bantu, entah itu gambar, grafik, atau video, agar audiens lebih mudah memahami seperti yang saat ini Ibu praktikkan. Ada animasi juga. Siapa yang suka nih nonton animasi? Saya. Wow, Banyak sekali. banyak ya. Iya. Biasanya nonton animasi apa? One Piece. SpongeBob, Upin Ipin. Upin Ipin.
One Piece, oke. Berarti ada sesuatu. Coba kasih ibu satu penggalan dari One Piece. Penggalan kalimat yang kamu sukai dari One Piece. Seorang bajak laut yang mencari jati diri. Seorang bajak laut yang mencari jati diri. Apakah kalian masih mencari jati diri atau sudah menemukan jati diri? Masih mencari. Ya. Kalau masih mencari, apa yang harus kalian lakukan supaya jati diri kalian masuk? Mencari Kalian pengalaman. mencari pengalaman, pengetahuan, belajar, apalagi. Kalau ibu ajak jalan-jalan, apakah itu akan menemukan jati diri? Ada, karena bertemu dengan orang lain. Semakin sering kita pergi ke suatu tempat, maka semakin sering kita bertemu dengan orang. Maka semakin kita banyak bertemu orang, maka semakin banyak kita berkomunikasi. Alat komunikasi itulah yang akan menuntun adik-adik untuk menemukan jati diri. Manajemen waktu dan pengelolaan pertanyaan. Banyak tidak di antara kalian kita yang kesulitan dalam mengatur waktu? Banyak sekali. Siapa yang di sini kesulitan mengatur waktu? Saya. Kira-kira kenapa sih kalian sulit mengatur waktu? Karena kegiatan yang banyak. Kegiatan yang banyak, malas, tidak konsisten, Tenaga yang kurang. tenaga yang berkurang, lupa, lalai. Itu adalah penyakit-penyakit yang membuat kita tidak bisa mengatur waktu. Terus gimana cara kita mengatur waktu? Lihat, terapkan alokasi waktunya untuk setiap bagian dalam melakukan presentasi atau kegiatan. 24 jam. Tidur yang cukup berapa jam? 8. Berarti 24 kurang 8? 16 jam kalian punya waktu untuk melakukan aktivitas secara produktif. Apa saja? Jadi dibagi. Dari sekolah sampai pulang sekolah berapa jam? 7 jam. 7 sampai 8 jam. Kemudian dikurang tadi 16 dikurangi 7 sampai 8 jam berarti ada berapa jam? Sekitar 11. 8 sampai 9 jam. Kemudian itu ngapain? Kita melakukan aktivitas belajar di rumah, bantu mama masak, bantu papa beres kebun, iya kan? Supaya termanage waktunya. Kemudian pertanyaan, sediakan waktu khusus untuk sesi tanya jawab. Sama kayak ibu sekarang, kita adakan sesi tanya jawab nantinya, bukan sekarang. Kejelasan, berikan jawaban yang jelas, ringkas, dan informatif. Sifat dari informatif itu bagaimana? Informatif. Apa yang dimaksud dengan informatif? Penyampaian yang terstruktur. Penyampaian yang terstruktur. Clear. Bagus banget. Hormat. Kalau ibu nggak hormat, bisa nggak? Contoh. Anak-anak silahkan kalian belajar, kemudian kalau ada pertanyaan tanyakan ke ibu. Bisa tidak begitu? Apakah itu sikap hormat? Tidak. Seorang public speaker harus memiliki sikap hormat untuk audiensnya agar audiens berempati untuk mendengarkan, menyimak apa yang akan speaker sampaikan atau pembicara sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Satu penanya? Dua. Kalau begitu ibu yang akan bertanya untuk menguji materi tadi. Bagaimana strategi kita dalam membuat kesan yang hebat saat menjadi seorang pembicara? Silakan. Kesan. Iya, strategi untuk membuat audiens terkesan sama kita. Jadi dengan cara pembukaan yang menarik, Pembukaan yang menarik,
dengan struktur kata-kata yang terlatih, struktur kata yang terlatih, pembawaan yang menarik, pembawaan yang menarik, dan wawasan atau topik yang menarik didengar. wawasan dan topik yang menarik untuk didengar dan dibahas ya. Apalagi, ada lagi nggak? Sudah cukup. Keren banget, berikan aplaus untuk ada lagi yang punya strategi yang lain? Oke. Sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan di awal, bahwasannya strategi untuk membuat audiens tertarik dan terkesan sama kita adalah dengan cara membuat diri kita menarik. Artinya kita menjadi lakon di sini. Seorang pembicara ternyata bisa berakting. Harus menjadi orang yang menarik. Ketika Ibu, saya orangnya kaku dan pemalu, bagaimana dong? Ya, kita harus melatih itu supaya kita lebih fleksibel, humble. Benar? Oke. Sudah siap materinya kan? Sesuai dengan topik yang Ibu bagikan? Siap. Siap. Topik tema pendidikan? Tema pendidikan siap? Siap? Tema hukum siap? Siap. Tema bahasa dan komunikasi? Siap. Apalagi temanya? Hak. Tema HAM siap? Siap. Siap. Oke. Yang maju pertama siapa? Oh, hukum. Oke. Sebelum baik, silahkan mempersiapkan. Aturannya adalah, perhatikan baik-baik. Kalau Ibu bilang angka 1, maka kalian harus berdiri. Kalau Ibu bilang angka 2, maka kalian duduk. Kalau Ibu bilang angka 3, maka kalian dikatakan siap. Sudah? Siap. 3, Siap. 2, 3, Siap. 1, 3, Siap. 3, Siap. 1. Ayo, berarti masih ada yang kurang konsentrasi. Konsentrasi. 2, 3, Siap. 3. Siap. Perkenalkan, nama saya Amelia Rapunzel Jaksa. Kita geser ke pembicara kedua, silahkan perkenalkan diri Anda dan kesibukan Anda kira-kira. Nama saya Marcelin dan kesibukan saya sebagai dosen di Universitas Ternate. Nah, kita geser ke pembicara kita yang terakhir. Nah, silahkan perkenalkan diri Anda dan kesibukan Anda kira-kira ini. Nama saya Chloe Larissa Armenkono dan profesi saya sebagai pengacara. Tapi sebelum kita lanjut, Ibu Maisha kan di sini sebagai pembawa acara. Tentu saja Ibu sudah tahu apa yang akan kita bahas mengenai hukum. Saya ingin bertanya, menurut pembicara, apa sih itu hukum? Nah, terima kasih pertanyaan yang baik. Menurut saya, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat dengan ancaman hukuman apabila dilanggar. Ya kan ini sebuah jawaban yang sudah baik. Kelihatan Ibu Maisha telah memahami apa itu. Terima kasih. Nah, kita masuk di topik pembahasan kita. Saya akan bertanya kepada Ibu Amel, menurut Ibu metode apa aja yang diterapkan hukum, metode umum apa saja, metode penerapan hukum yang umum digunakan di Indonesia apa saja sih? Metode hukum yang umum digunakan di Indonesia ada 3. Yang pertama yudikatif, yaitu penegakan hukum melalui pengadilan. Yang kedua eksekutif, yaitu penegakan hukum melalui aparat penegak hukum. Yang ketiga legislatif, yaitu penegakan hukum melalui pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif. Nah, dan apa sih dampak hukum pada masyarakat? Dengan adanya hukum, maka terciptalah keamanan, keadilan, dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Saya ingin menambahi, karena profesi saya sebagai hakim saja, hukum dapat diterima dalam masyarakat karena hukum berisi dengan norma-norma yang telah disetujui oleh masyarakat hukum. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada Ibu Marcelin,
Indonesia, salah satunya adalah sarana prasarana yang kurang memadai di Indonesia. Terima kasih. Kita jeda sebentar dan saya berikan kesempatan untuk salah satu audiens untuk bertanya. Dipersilahkan. Menurut saya Samuel Tentero dari kelompok 4 ingin bertanya, menurut Anda apakah hukum itu penting? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari audiens. Saya menjawab, hukum itu sangat penting bagi negara karena sudah yang saya katakan tadi, hukum itu mengandung norma-norma atau persetujuan atau larangan yang telah kita setujui bersama dengan masyarakat maupun individu. Apakah jawaban saya sudah cukup menjelaskan untuk audiens? Terima kasih. Terima kasih. Sesi bertanya ditutup. Nah, kita lanjut kepada pembicara kita yang ketiga. Apa sih tujuan dari kita untuk mempelajari hukum? Tentu saja tujuan kita untuk mempelajari hukum sangat banyak. Salah satunya, tujuan untuk kita mempelajari hukum untuk kita mengetahui tata bernegara maupun bermasyarakat serta kedudukan, hak dan kewajiban hukum dalam masyarakat. Kalau ingin berbicara hak, tentu saja teman-teman sudah mengetahui apa itu hak. Hak itu adalah hak asasi manusia yang kita miliki sejak kita lahir dan tidak akan pernah ada yang mengambil itu sampai itu nanti kita meninggal. Dan maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua yang ada di sini, mari kita ikut serta mematuhi hukum, mengikuti apa yang telah kita persetujui dan tidak melarang. Terima kasih. Acara yang bagus bukan? Namun terasa sedih sekali karena pertemuan kita hanya sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi di acara-acara kami yang berikutnya. Tell me the truth. Luar biasa. Berikan aplaus sekali lagi buat Ranking 5 tadi. kita akan mengevaluasi. Teman-teman akan mengevaluasi, menilai yang sudah teman-teman tim hukum tampilkan. Apakah praktik mereka sesuai dengan yang kita pelajari dari kemarin, dari pertemuan sebelum-sebelumnya? Ya, Ya, kenapa? karena mereka menggunakan bahasa yang menarik, Bahasa yang menarik. audiens pun terhibur. Ya, sekian. Jadi bahasa menarik dan audiens terhibur. Ada lagi tidak? Safira, silakan. Sesuai dengan catatan Sesuai yang Kenneth jelaskan tadi. Kalau negatifnya ada tidak dari tim hukum? Yang kurangnya? Mungkin Mungkin suara suaranya. Kenapa dengan suaranya? ada yang pelan. Oh, ada yang pelan. Baik. Teman-teman tim hukum diterima baik reward dan punishment-nya? Ya. Oke. Terima kasih. Proses pembelajaran kita hari ini silahkan Kenneth. Jadi saya akan memberikan umpan balik dimulai dari struktur peristiwa. Jadi baru-barusan kita sudah mempelajari apa itu gelar bicara. Kita juga sudah mengetahui banyak hal dari pengertian-pengertian tersebut. Ada yang sudah mempraktikkannya juga, dan dari praktik tersebut kita sudah bisa melihat secara langsung ya bagaimana gelar bicara tersebut. Perasaan saya sih kita sebagai siswa mendapatkan banyak pengalaman dan pengertian terhadap gelar bicara tersebut. Saya juga ingin memberikan harapan untuk kita semua. Tapi sebelum itu saya akan memberikan pengertian gelar bicara. Tapi saya akan mengambil pengertian tersebut dari menurut ahli, salah satu ahli di Indonesia, yaitu Fred Wibowo. Jadi menurut Fred Wibowo, gelar bicara tersebut adalah serangkaian arti diskusi yang berkenaan dengan program televisi yang mengangkat pembicara, yaitu bisa saja 3 orang atau lebih, mengenai suatu contoh permasalahan sosial yang tertentu terhadap kehidupan masyarakat. Lanjut, untuk harapan saya sih dari kita belajar dan mempraktikkan gelar bicara, kita dapat terbuka dalam berkomunikasi, dan berbahasa,
Dan dengan itu kita bisa lebih terbuka juga untuk memberikan ide-ide pribadi, pendapat-pendapat pribadi kita sebagai siswa. Sekian dari umpan balik saya, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu minta satu siswa untuk pimpin kita dalam doa tutup. Pimpin doa tutup kita. Tuhan, terima kasih Bapak telah berbicara dengan kami dari awal Tuhan Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari tadi bisa ambil positifnya terapkan dalam kehidupan dan juga yang telah mengajari kami ketika dia hikmat kebijaksanaan jika dia bisa mengajari kami lagi nanti dengan segala yang dalam namamu kami berdoa dan Tuhan haleluya amin. Amin. Perhatian untuk seluruh siswa untuk berdiri. Mari kita ucapkan terima kasih kepada ibu guru yang sudah mengajar kita. Terima kasih. Terima kasih. Kita bertemu pelajaran selanjutnya. Oke. Dadah Ibu.